Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa lebih awal atau lebih akhir ya. Pertemuan hari ini adalah sebenarnya pertemuan yang terakhir untuk EBM kita atau pembelajaran kita, diskusi kita di mata kuliah kewarganegaraan ya. Di SIMA sebenarnya hari ini sudah juga terakhir, tetapi kalau di e-learning bisa juga masih ada sebenarnya. Ya, jadi mata kuliah ini termasuk kalau di e-learning dulu itu semester pertemuan keempat atau berapa, tapi waktu itu tidak tersampaikan. Oke, hari ini kita membahas tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat. Ini kalau yang di FAI tadi saya pilihkan tentang pendidikan multikulturalisme, tetapi kalau di komunikasi saya sampaikan tentang kemerdekaan berpendapat yang mungkin hari ini lagi banyak orang berdiskusi tentang mengemukakan pendapat, gagasan, ide dan sebagainya, karena mungkin banyak orang yang hari ini dituntut untuk menyampaikan itu semua. Karena dalam proses rekrutmen kepemimpinan atau pergantian kepemimpinan yang ada di negeri kita, baik presiden, calon legislatif, baik di pusat maupun di daerah, ini semua pada menyampaikan visi misinya, pada menyampaikan gagasannya terkait dengan kehidupan dan negara di masa yang akan datang atau di periode yang akan datang. Nah, tidak terlepas dari itu juga kalau kita berbicara tentang kemerdekaan berpendapat, saya kira ini termasukkan hak dasar. Setiap orang pasti akan menyampaikan ide dan gagasannya ya. Apalagi adik-adik ini mahasiswa ilmu komunikasi, artinya apa saja terkait dengan gagasan, ide, saya kira ini dunia Anda. Tetapi hari ini mungkin ada dua, ada masyarakat yang nyata dan masyarakat netizen. Jadi orang itu kalau masyarakat yang nyata seperti ini mungkin ya hanya pribadi-pribadi, hanya orang-orang saja. Tetapi kalau ngomong netizen, satu orang bisa dua, bisa tiga, bisa lima. Bisa, ngapa salah katakan gitu? Mungkin satu orang bisa punya beberapa akun ya, di media sosial, baik ya kalau media Facebook bisa dibuat berapa, kemudian di Twitter ada berapa. Itu mereka bisa menyampaikan pendapatnya, gagasannya melalui situ. Ada media-media yang memang memfasilitasi untuk menyampaikan gagasan atau idenya atau pendapatnya melalui media itu. Ada yang melalui TikTok. Nah, TikTok itu kan bisa juga secara visual dan secara tetapi ada hal-hal lain atau terkait dengan kemerdekaan berpendapat di negeri kita itu seperti apa sih? Terkait dengan pergerakan mahasiswa itu seperti apa sih? Mungkin ada fenomena, ada adik pasca musma kemarin, kenapa kok nggak ada yang mencalonkan? Padahal hari ini di negeri kita banyak orang yang berebut untuk menduduki sebuah jabatan. Bahkan rela mengorbankan baik materi maupun pikiran, apapun, harga diri atau mungkin jabatan dan sebagainya untuk mendapatkan sebuah kekuasaan atau jabatan. Nah, kenapa di mahasiswa kemarin ada fenomena yang nggak ada mencalonkan? Bahkan di musmanya prodi ilmu pemerintahan hanya satu yang mencalonkan, calon tunggal. Beda kan ya? Kenapa bisa seperti itu? Nah, mungkin ada adik yang tahu. Oke, itu adalah fenomena gambaran umum yang terjadi di masyarakat kita. Tetapi dengan kebebasan hari ini, otomatis kalau kita bicara sejarah perkembangan di negara kita, khususnya di pasca reformasi. Jadi kalau kita bicara Orde Baru ya seperti itu. Tapi diawali di era Anda, mungkin adik-adik juga baru lahir ya. Jadi adik-adik ini bisa dikatakan generasi reformasi. Kenapa saya katakan reformasi? Mungkin adik-adik dalam kehidupan
berpendapat, berkomunikasi dengan warga, komunikasi dengan media, dengan itu mungkin sudah eranya. Jadi tidak ada yang dicekal, yang nggak ada yang, ya mungkin ada sebagian yang barangkali itu keterlaluan atau barangkali kelewat batas atau sebagainya sehingga itu bisa dicegah. Tetapi kalau di era Orde Baru ngerasani tok wis berdebat ya. Nah kalau sekarang ya ono sing dicekel ono sing enggak. Apalagi ngomong tentang demokrasi, ada kebebasan free public speech seperti itu. Nah, kalau kita bicara kemerdekaan berpendapat, hakikatnya adalah setiap warga negara itu punya hak yang sama ketika ngomong negara. Perkara itu beritanya hoak atau tidak, mungkin hari ini juga perlu pendidikan juga, khususnya ada adik yang paham komunikasi, apakah kebenaran berita itu menjadi suatu informasi yang menjadikan kebenaran atau fakta, atau juga bisa menjadi. Terkadang saya juga punya berpikir, ya apa ya wartawan itu, ya apa ya media itu. Nah ini sebenarnya dia bermain api kalau menurut saya. Informasi itu kalau kebenaran ya itu menjadi sesuatu yang maslahah, menjadi jalan menuju surga. Tetapi kalau itu menjadi fitnah, katakanlah menjadi orang itu menjadi pembunuhan karakter dan sebagainya, itu kan bisa juga menjadi fitnah dan itu menjadi jalan menuju surga, neraka, dunia akhirat bahkan. Padahal di dalam kebebasan berpendapat di negara kita juga dijamin. Artinya menyampaikan bebas asalkan. Kalau di zaman saya kuliahnya karena di puncaknya Orde Baru dan di awalnya reformasi, sehingga ya berbicara tentang kebebasan berpendapat juga masih cair. Atau bisa juga asal yang sebelumnya ditahan. Kita tidak boleh menyampaikan informasi-informasi secara kritis. Kemudian keran itu dibuka, semua orang bisa menyampaikan pendapat. Dan mungkin ketika zaman saya belum sebanyak media seperti sekarang. Kalau sekarang itu kan tidak harus menyampaikan itu dimasukkan dalam koran, lereng diverifikasi, baru minggu depan terbit atau berapa. Saya ini dalam waktu per detik aja sudah bisa mengupload berita, mengupload apa. Saya kira sangat mudah. Nah, ini apakah kebebasan ini sudah menjadi kebebasan yang keterlaluan atau memang ya jangan. Era skat-skat dan batas-batas informasi sudah nyaris terhapus. Jadi rahasia orang saya kira sekarang mungkin nyaris tidak bisa ditutupi. Katakanlah beritanya siapa. Saya kira untuk mendeteksi untuk apa saya kira sangat mudah. Dan ada adik juga terkadang dituntut oleh provider atau apa segala gitu harus menyampaikan, mengupload berita atau apa. Kadang adik-adik juga di medsos juga secara tidak langsung juga menyumbangkan informasi data-data Anda kepada publik. Misalnya apa? Anda mengupdate status. Ya nek sing status sampean seneng, nek gak seneng kan bisa juga sebagai bahan big data atau simpanan informasi yang barangkali suatu saat bisa dibuatkan untuk menjatuhkan tersebut. Nah ini penyampaian pendapat secara bebas dan bertanggung jawab. Kalau di negara kita itu landasan hukumnya adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tahun 12 tahun 2008 itu juga sebagai dasar. Jadi kalau kemarin misalnya di debat kandidat capres terkait dengan data pertahanan misalnya, ada yang mengatakan ngomong pertahanan itu ya jadi dibuka kabeh. Karena media sekarang itu disorot, baik kawan baik lawan kita nggak tahu. Dan itu informasi itu belak-belakan. Loh,
ya lawan kita bisa dengan mudah untuk melakukan. Tapi sama halnya terkait dengan pemerintahan negara. Sebenarnya hakikatnya kalau kita bicara anggaran negara, APBN, APBD, APBDes, itu adalah informasi publik yang harus diberitahukan, diinformasikan pada masyarakat. Tetapi masyarakat tidak serta-merta tahu batas mana atau standar etiknya, mana yang harus disampaikan kepada masyarakat, mana yang tidak boleh disampaikan kepada masyarakat. Nek ngomong dipukul rata harus dibuka kabeh, ya gak apa-apa sebenarnya. Kalau mampu siap menerima informasi tersebut. Ya, kalau pada hakikatnya memang harus, karena apa? APBN, APBD, APBDes, anggaran organisasi itu kan sumbernya dari anggota, dari rakyat. Wong duwe urunan rek, mosok yo gak transparan, kan gak baik sebenarnya. Tetapi ketika itu transparan juga menjadi persoalan. Misalnya kalau hari ini ada tentang kuliah, iki misalnya tak buka kabeh, ono sing bayare nyicil, ono sing gurung bayar, ono kira-kira piye rek? Atau mungkin di pihak BAAK keuangan menyampaikan uang yang masuk sekian, penggunaannya untuk ini, gaji dosen, untuk beli apa, beli fasilitas apa, dibuka kabeh rek. Untuk kegiatan kemahasiswaan itu kan ada iurannya per tahun 500.000. Kalau dihitung mahasiswa 1.500 ketemu sekian. Terus operasional untuk mahasiswa berapa? Kalau memang pos anggaran sumbernya untuk kemahasiswaan berarti harus keluar untuk mahasiswa juga. Misalnya katakanlah 200.000 atau 100.000 per tahun kali 1.500 mahasiswa, terus ketemu pirang juta, katakanlah 150 juta. Ada berapa organisasi di kampus kita? Nek di Dumroto ketemu oleh Piroda misalnya, nek misalnya skala prioritas misalnya, kita harus tahu apakah hal seperti itu harus disampaikan secara terbuka atau ya skala tertutup. Terkadang kalau kita bicara keterbukaan informasi tentang anggaran, bicara itu, ya mungkin kita mahasiswa ilmu komunikasi tidak tahu standar akuntansi misalnya. Pembukuan mana yang boleh dibuka? Nek tertutup, terbuka, mana yang harus disampaikan? Nek tertutup, misalnya masuk pembelian rokok, kopi, kudu kwitansi ini dibuka. Apakah seperti itu? Nah, ini kemungkinan keterbukaan. Sebelum Anda, nah terkadang teman-teman atau masyarakat atau bisa juga pengamat politik, bisa juga politisi, itu bisa juga membuat informasi ini menjadikan dasar yang barangkali data itu belum valid sudah disampaikan. Misalnya hari ini terkait dengan pendapat netizen bahwa Presiden Jokowi memanggil atau mengadakan pertemuan makan siang dengan 3 partai koalisi misalnya. Bagi masyarakat yang menilai ini pertemuan opo kan, jangan-jangan ini persepsi, dan itu kan juga hak masyarakat menilai. Dan masyarakat bisa juga hari ini bisa dikatakan apa ya, bebas apalagi sehingga ada saja yang mengatakan jangan-jangan Pak Jokowi itu adalah ketua pemenangan tim paslon, salah satu paslon. Akhirnya dari pihak Jokowi malah lu iki lho rek makan siang, aku juga manusia. Saya juga punya jam-jam yang seharusnya saya berbicara secara pribadi. Undang-undang sebenarnya sudah menjamin keterbukaan informasi publik, kebebasan berbicara dalam undang-undang dasar kita, saya kira sudah. Tapi mungkin tidak semua warga itu paham dengan itu.
Oke, kemudian terkait dengan asas kemerdekaan berpendapat, itu seharusnya kita sebelum menyampaikan ide atau gagasan atau kritik atau apapun, mungkin kita harus paham dulu, harus taat asas rek. Misalnya Anda melihat teman Anda menggunakan jilbab yang barangkali tidak matching dengan bajunya misalnya. Mungkin kalau ada orang yang ceplas-ceplos lah, mungkin yang dikatakan itu benar, memberikan saran kritik. Mbak, sampai memang lo gak keliru. Tapi mungkin bisa juga etika. Mungkin yang ngomong asas harus ada keseimbangan. Kira-kira informasi itu ketika ini saya sampaikan, dia nggak tersinggung nggak? Terus ketika informasi ini tidak saya sampaikan, apa dia nggak malu? Ada orang-orang yang barangkali ngerti sebenarnya itu nggak pantas, tetapi pakai terus. Apa gak kisinan? Asas-asas itu menyampaikan informasi, kebebasan itu juga seharusnya bisa dipahami oleh. Terkadang kalau kita mau ya jujur ya. Tapi ya jenemen kan ya. Ya nek pas atine penak sing nrimo informasi atau pas imane pas naik ngono ya. Gak patek mecucu. Nah nek pas peteng dedet PGDDT ngono ya. Peteng dedet totok pol wah. Iso kena pecucu, iso kena kampleng barang ngono. Nah itu. Jadi kalau kita bicara kebebasan ada asas keimbangan, ada musyawarah mufakat. Jadi sebelumnya apakah mohon maaf biasanya neon politik, neon desa ngapunten nggih. Minta maaf dulu. Tapi biasanya kalau orang itu bisa ngetak, wah wong ini ngomong ngapunten nggih, nah politik ini. Ada kalanya sing wong angger ngomong ae. Sakmene dia jujur apa yang dilihat dia katakan. Tetapi kalau kita ngomong budaya, ngomong emosi, keseimbangan, bisa juga orang itu ada yang bisa menerima kritik kita, ada yang ya tergantung situasi dan kondisi. Makanya kita harus ada kepastian hukum dan keadilan di situ. Jadi aturan itu tidak hanya secara hukum formal, tetapi hukum adatnya, tata susila, kaidah sosialnya, norma etikanya, misalnya seperti itu, estetika. Ini anggerai ya nggak apa-apa, tetapi ya orang akan menilai Anda kakek cocok kan, ya. Kedua berikutnya ada asas proporsional. Ini harus ya pada porsinya. Artinya ketika kita menyampaikan pendapat kritik itu harus pada porsinya. Ya bisa juga diolah dengan kata-kata, bisa juga dengan cara-cara yang lain barangkali yang bisa dia memahami. Mungkin tanpa menyampaikan dengan bahasa nonverbal misalnya, dengan kode-kode atau yang bagaimana, atau mungkin bisa juga yang cowok misalnya ket budal ruwet gerbang rek ternyata selerekane lali gak dulu ndak mau kira-kira lho ya sampean iku sampean omongno apa sampean rangkul mas ampun yo lerekan jenengan lho berhenti apa langsung dipoto cret digeleng media sosial nek zaman saya kan ngono ya atau meneng-meneng mau di foto cret dilebokno nang ngene grup kanca dhewe ya. Lah. Piye ngene iku? Melendi pe. Nah. Iku kira-kira sampean carane ngelingno piye? Iki persoalan yang sederhana loh ya, bukan persoalan masyarakat, persoalan pimpinan dan sebagainya. Nah, nek misalnya iku kanca sampean. Kalau misalnya itu dosen sampean misalnya, piye cara ngelingno sampean? Ayo. Ayo. Pak itu Pak ya apa dong sampai gini nek cara sing modern yang ngono mang rek difoto jebret ya dijapri nang wonge cret. Nah cara-cara pengejut itu kan seperti itu sekarang.
gak wani ngomong kan ya. Kita nggak berani. Hari ini kan trennya adalah orang itu berkomunikasi gak wani rek depan aja tuh aja. Yo ngono mang paling dipoto jebret dijaprino wong cret. Nek sing rada radikal ya memang dilepono grup ya. Tapi sing sopan iki ya dijaprino lah minimal. Engko nek dheweke rada muring-muring ya gak perlu disebar. Nek wong guyu-guyu ya lepono grup. Saya kira dosen Anda juga ada yang punya karakter seperti itu. Saya kira teman-teman Anda juga ada yang seperti itu. Nah ini model-model penyampaian informasi pendapat hari ini saya kira macam-macam cara terkait dengan etika. Mungkin nek wong berhadapan langsung, mungkin kalau orang itu seniornya atau orang yang dihormati bisa juga caranya ya lebih sopan lagi. Mohon maaf Pak, bisa berhenti saja. Punten Pak jenengan nek jenengan lho dereng ra ya paling minimal isine karena sampean tok apa mung guru kabeh kan ngono atau bisa juga nggak berani ngingatkan wis jiarno erek ben sadar-sadar dhewe misalnya iki persoalan contoh-contoh yang kecil bukan persoalan yang terkait perilaku pendapat dan sebagainya. Oke, kemudian kalau terkait dengan penyajian secara pendapat syarat demokratis itu seperti apa? Jadi ngono misalnya informasi itu bisa diterima dan dia yang diingatkan, yang dikritik itu tidak marah dan menjadi terima kasih itu seperti apa? Caranya piye? Nek kalau saya bagaimana cara Anda? Kalau berkelahi, yang berkelahi itu malah memberikan ucapan terima kasih dan mengaji sesuatu pada kita. Indonesia kan ngono rek biasa ya. Jadi cara PSK ngono ya. Kemarin PSK sampe itu gak tambah bayar, dibayari mulai disangoni tambah. Oh iya. Berarti kok bal-balan itu sing mari ngegolno iku malah oleh bonus. Karena menang totoan ya. Ada lawake sing dikalano. Nah, bentuk-bentuk ya betul. Ini kalau secara umum dulu penyampaian pendapat itu bisa melalui demonstrasi, ada rapat umum, ada pawai, ada mimbar bebas. Nek saiki ditambahi kumang melalui media. Ini yang kita pelajari adalah secara umum. Di kebenaran kebebasan itu disertai memilih untuk tidak memilih. Jadi kalau ngomong kebebasan, pendapat itu harusnya adalah dilakukan atau tidak dilakukan. Ati sampean ngelingno apa ora, ngono kan? Ya ngono mang, contoh nek kanca sampean lereane guru ditutup piye. Nek misale ku arek cilik piye, nek iku pas yang Anda orang hormati dosen sampean lah nek ngomong kampus ya. Piye sampean? Sampean menengae apa dipoto apa di ngono rek. Nah, hak yang dimiliki oleh setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran, lisan, tulisan, penuh tanggung jawab, peraturan undang-undangan itu harus serta-merta dipahami. Kalau mestinya ketika adik-adik itu sebagai kaum terpelajar, ya, orang yang katakanlah bisa dikatakan orang yang sudah tahu lah mana yang seharusnya dilakukan dan bagaimana cara itu dilakukan, saya kira ini bukan persoalan yang sulit untuk Anda lakukan. Ketika Anda adik mahasiswa ya, caranya tambah ngono. Nah, kok apa bedane arek-arek gak sekolah mek kuliah ngono. Oke. Jadi hakikatnya kalau kita mengeluarkan pendapat itu melekat pada diri setiap manusia. Jadi individu atau makhluk sosial itu saya kira setiap orang punya, cuma kemampuan untuk itu adalah sebuah keberanian juga untuk memilih dan melakukan atau tidak. Kemerdekaan mengeluarkan pendapat hakikatnya dalam menyampaikan gagasan pikiran secara logis, secara etis. Nah, nek kamen menyampaikan pendapat itu karena emosi ya, karena dendam atau bisa juga sebaliknya. Karena sangat
perhatiannya ya, sehingga hal-hal yang sedetail sekecil apapun disampaikan. Saya Pak sebentar yang lapo pupur sampean iki lho kurang roto. Gila istilahnya. Piye rek ning ngene rek. Landasan hukum menurut Undang-Undang Pasal 28 Undang-Undang 45 bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran, lisan, tulisan yang ditetapkan di dalam undang-undang. Jadi Undang-Undang Dasar kita sebenarnya secara normatif itu sudah memberikan kebebasan. Terus kenapa Pak kemarin itu ada organisasi yang dibubarkan? Ada organisasi yang menurut pemerintah, menurut masyarakat itu menjadikan berbahaya. Nah, misalnya koyok FPI, HTI misalnya, PKI misalnya. Nah, ini ngomong kebebasan babarno kok, tapi bahaya nih terus. Masa nek sampai niku etes ceplos paten benar itu. Atau nek kalau kamu nggak bisa dibina, binasakan. Selesai. Undang-undang revisi atau amandemen pasal 28 ini setiap orang berhak berkebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat. Ini jaminan undang-undang. Undang-Undang nomor 998 kemerdekaan yang pendapat di muka umum. Di muka umum kan. Di media sosial termasuk malah umum terus dukure umum ya. Umumnya gak kene. Kono-kono bahkan orang kalau di muka umum mungkin orang yang dekat yang melihat yang mendengar. Saiki wong sing gak butuh informasi, gak butuh ngrungokno, gak butuh apa ya ero koe. Karena mlebu nang grup iku, wong kok share grup, ya. Ya. Tuh. Kemudian asas seimbang dan sebagainya harus ada keseimbangan, ada manfaatnya. Ya, menurut ajaran kita, agama kita barangkali menyampaikan sesuatu itu ya mestinya harus punya nilai-nilai kemanfaatan ya. Lebih baik diam daripada menyampaikan sesuatu tidak bermanfaat. Bahkan ada seorang ulama yang mengatakan kalau Anda ingin baik, ingin apik tok, sosok akan cocok mentok oleh sapi lulus. Jadi bahasa orang diam itu kan multitafsir, tapi orang menilai bahwa orang diam dianggap menerima, dianggap yang baik. Tapi mungkin nilai rasa, nilai berbeda. Jadi nek bedo apa pokoknya dia dorong-dorong ya meneng, dilem ya meneng, ya piye rek. Hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam mengeluarkan pendapat secara baik dan benar. Pertama adalah harus sesuai dengan konteks, tidak bertentangan dengan etik, norma dan sebagainya. Kalau memang itu salah, ya apa salahnya kita berusaha untuk mengingatkan, mengkritik, mengindahkan norma-norma. Artinya sebelum Anda menyampaikan, Anda harus juga berpikir bahwa apakah informasi pendapat saya ini nanti menyinggung Pak. Kalau terpaksa, ya katakanlah rek, walaupun itu pahit kan ya. Katakan kalau memang itu ya apa ya, sakit lah cara yang ngomong jujur wis jelas wah ini seorang lewat ingin kan. Jadi yang keempat, ketika kita menyampaikan pendapat, niatkanlah pada ini adalah tujuannya adalah membangun, bukan untuk menjatuhkan. Walaupun terkadang kita jenenge menungso, yo nek kadang yo ono gegeten ya. Terus mesisan dikereceki pisan ae. Mesisan ada atau juga ketika bersaing. Yo bisa juga itu menjatuhkan. Tetapi diusahakan, paling tidak harus bisa dalam rangka membangun, memperbaiki. Yang kelima, memilih media atau cara yang tepat. Jadi kesalahan kita menyampaikan pendapat, karena tajamnya pedang itu lebih tajam daripada mulut murek.
perempuan yang cewek-cewek ini kalau nggak tajam mulut saya kira nggak dindel rek. Sampean percaya ta nek sampean ngomong jatuh cinta diucapkan melalui WA kan percaya? Nah, ya, percaya sampean? Lewat CNT. Nah, percaya enggak ketika orang menyatakan perasaannya terhadap Anda melalui media? Yo, kadang yo double udah lho Pak, ya liwat ngono ya ngomong ya. Nek karepku ngomong ngono ya aja ngomong ngono Pak. Sebentar lihat sih Pak. Mungkin kalau bisa ketemu nah, wis jelas kok ditolak di sini kan. Yakin ditolak di sini langsung. Cari omon-omon tok. Nah, itu bagi ngomong perasaan melalui secara langsung, kontak langsung. Mungkin Anda bisa melihat dari sisi kejujuran. Bisa juga ngomongin masih ngetik kancane ya. Terus saya ingin menyampaikan itu melalui video call piye. Cek setuju, cek diterima. Nah, iki nek usaha cilik-cilik didukurno maneh misalnya. Nek akad nikah wis. Iki resmi ya wis ngomong pastian hidup mati. Salah pilih pasangan kan kesalahan seumur hidup ya. Nah, sampean nikah lewat video call, Zoom atau berhadapan langsung. Temen aku nek nglamar langsung. Paling ngongkon bapakmu. jadi tips Pak. Pak yo Pak ada yang lama Pak. Oh. Jadi nek sampean menyatakan itu ya iso ngono, tapi kan kudu ono saksine ngono saiki. Wong akad nikah syarat menyampaikan pendapat statement perjanjian itu kudu ono mahare lho. Untuk Islam iku luwih keren maneh ya. Ono mahare, ono saksi, ono saksine. Terus pada siapa yang berhak menerima pernyataan itu. Menyaksikan. Nah nek wedok ya waline rek. Iya. Nah nek ngono kon percaya nikah liwat ono ya niku jenenge nikah opo ngono. Oke, kemudian menghargai pendapat orang lain. Jadi sebelum Anda berkomentar atau berpendapat, coba dengarkan. Sehingga Anda bisa memberikan sebuah pendapat. Jadi kemampuan untuk mendengar ini juga persoalan yang gampang-gampang susah ya. Kadang kan orang hari ini kan merasa benar. Itu persepsimu apa memang datanya wis valid ya? Oke, kita lanjutkan. Kemudian tadi saya sampaikan ada bentuk-bentuk kemerdekaan mengemukakan pendapat. Nek ngomong organisasi, mahasiswaan, biasanya ono demonstrasi. Demonstrasi ku opo sih? Sing yo opo demonstrasi? Menurut Anda, demonstrasi itu masih layak enggak? Untuk sebagai wujud mengemukakan pendapat, protes atau apa? Kira-kira selama ini ketika gerakan mahasiswa, buruh, aksi demonstrasi di jalan itu pengaruh enggak? Pengaruh saya kira harus paten-patenan ya. Pengaruh Ada yang mengatakan demomu berhasil ketika bisa memacetkan jalan provinsi atau jalan. Nah nek demomu gak macet no embong met bengok-bengok sak peokmu ya ora didel. Anggur demo diam ya, demonstrasi dengan diam. Tapi urut rek. Demo mana Pemkab
Ati teko ngarepe Pemkab kayak waktu 5 menit ngadeg ngarepe Pemkab meneng foto drek. Ya. Atau mungkin dengan satu kata. Tidak banyak demonstrasi, hanya satu kata. Oke, siap. Kita buat media di depan Pemkab. Berdiri, dancuk, malih. Dancuk, malih. Ono 100 orang yang mesuh di depan kan. Wes bayangno rek, beritano viral. Internasional itu kan. Jadi mau pendapat terus gak iwu-iwu, ngadeg pisan, waktumu 1 menit. Oke, siap. Berdiri, dancuk. Ngalih nek, dancuk. Tawar terus. Ono 200 kira-kira di videono. Wah. Kira-kira pendapatnya netizen opo rek? Koplak tarik kon. Apa tarik? Saya teringat guru saya ketika ngajari saya demo juga tidak banyak kata, hanya satu kata, tapi bisa menggoyangkan ars. Bayangno ya, apa gak keren ae ya. Itu guru saya loh ya. Hanya satu kata. Pak. Sak keluarga bingung kabeh. Nek, Pak, aku njaluk duit, gak tuku es krim jarno Bu. Tapi nek, Pak, ibune gugu. Bu, lapore kok delok ngono. Wes, ibune ya bingung. Tanggane pisan. Lapore kok ngomong Pak, gak dipateni ya. Lah itu. Masih demo nang Gusti Allah ya ngono rek, wis kabeh cocok ya. Oh nek misale nggo pitakon kubur ya. Yo misale man robuka Allah. Siapa bacaanmu Allah, dititir Allah wis. Malaikate ya bingung. Wah ya apa rek ditakoni ngomong jeragane terus ngelu aku. Wis mbuh ngono. Akhirnya malaikate bingung wis gak ditakon. Lah ditakoni ya. Jawab jeragane. Ya bare iki rek. Sopo pangeranmu? Apa etikatmu Allah? Apa agamamu Allah? Ya apa ditakoni jeragane terus dijawab. Ya padha mbek awakmu nek nang ngene banyu panas ya. Takoni sing penjaga tiket. Biasa ya, Pak. Penjagane ya bingung. Iku mangane sapa rek ngono. Anake dispenda Pak ya. Atau bisa juga, kok gak kancamu ah? Mbuh gak kon mlebu ae. Ngomong biasa ae ngono iki. Itu bahasa rek, itu komunikasi ya. Iki nek bahasane arek ndawar gak ngono, nek ana razia langsung titit helme dibuka tak. Titit tak. Sing nyekel malih bling emang sapa emang mbok tak losno ngebel ae, mosok tak cegat. Titit dibuka helme tak. Oh iya, terus Pak. Padahal ya guyon sini. Tapi berhubung karena kode bahasa apa ya? Lolos. Nah, itu demonstrasi model. Ada demonstrasi pawai. Ada rapat umum, ada mimbar bebas, pemilu ini juga menyatakan pendapat. Yang belum pernah itu referendum, ya. Sing referendum kan NTT ya, Timur Leste ya. Saya itu mestinya ada referendum. Kebebasan pers, nah iki gawenan sampean ini. Sing kepingin jadi jurnalis ya. Kebebasan pers itu seperti apa? Apa angger ditulis oh enak pers Pak, nggak ada hukumannya. Nek salah, ya apa jenenge ada berita bro? Berita kedua itu klarifikasi. Pers. Oke. Kemudian tujuan pengaturan tentang kemerdekaan pendapat ini di muka umum menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 ini wujudnya kebebasan yang bertanggung jawab sebagai hak asasi, perwujudan hak asasi. Ini sebagai landasan hukumnya, yaitu yang pertama mendasari daripada munculnya Undang-Undang kebebasan pers itu. Tapi nek dijarjarno rek ya rasaku kira-kira negara sing masyarakatnya bebas berbicara ambek
otoriter, kira-kira cepet maju ndi? Organisasi sing masyarakate awake idene. Usulane awake. Gak mlaku biasane. Ambek sing terstruktur, up, top, down. Wis iki arek ngene ae. Wis padha ambek sampean koncoan lah. Sing kanca sampean omong ya akeh ya, ambek gak patake ngomong tapi mlaku melindi. Jadi ada banyak kasus. Kewajiban dan tanggung jawab warga negara mengemukakan pendapat di muka umum itu adalah menghormati hak-hak kebebasan orang lain, menghormati aturan moral dan sebagainya. Ini sudah saya di atas. Kemudian ciri-ciri mengeluarkan pendapat di negara demokrasi. Nah, identik dengan demokrasi. Katanya salah satu pilar, salah satu bentuk demokrasi itu adalah kebebasan mengumumkan. Jadi setiap orang, setiap warga negara, rakyat itu boleh. Syukur-syukur ning awakmu wis duwe kuwasa akeh rek, koyo Megawati. Wani ambek aku kon. Aja mbuli aku kon. Aku wong sugih, aku pejabat, aku ketua partai. Polri, TNI, mbok modelmu ya. Jokowi yang ngono, ya saiki jek nyekel stempel Pak. Meneh sampean gak nyekel stempel ngono. Klulat-klulit kaya SBY ya Pak. Ayo. SBY walaupun mantan presiden saiki ya dindel lah, ya gak. Ya dindel tapi piro. Saya jenenge elek-elek ojek jabat rek ya. Ini iki masih elek-elek Jokowi jek jabat ya wedi kabeh. Siap. Karena dia punya stempel, punya teken rek. Kayak Gus Dur ngene kok nek ngamuk ya apa waktu itu. Pernah kan diterapkan pusing saking pusing. Oh, dablek iki ngene diatur dekret. Bubarkan itu. Apa ning ngene. Tapi walaupun itu di negara kita pernah ada itu munculnya dekret presiden. Bubarkan lembaga. Oke. Engko nek dibubarkan dalam kondisi darurat sing nyekel TNI rek. Dadi gelebak-gelem tak bedil ngono tok ya. Cara menyampaikan muka umum ada 3 hal, ada dengan pidato, diskusi, ada yang melalui dengan petisi, gambar, pamflet, poster, brosur, selebaran. Ini adalah model-model yang mungkin barangkali saiki bisa dikatakan yo cek gawe cek gak. Makanya caleg saiki yo bingung ya. Cek gunakno gawe banner kok gak. Wis gak nek sing calon-calon sing legislatif sing senior-senior wis gak ada syarat tok ae banner. Apa sing penting? Amplopane. Ayo ditenono wong-wong. Delok caleg-caleg sing wis senior-senior wis. Gapate tak-tak sing kok calon nyaran. Bener ya Allah. Tapi gak tau ngetokno syukuran amplop. Wah, gak dipilih kon. Wis bae iki salah, mbok bener kok faktane ngene ya. Nah, kok jarene suara rakyat, suara Tuhan. Nek masyarakat kok ngene iki ya apa? Demokrasi temen ae iki. Ayo, saiki rata-rata caleg sing wis tau dadi berapa kali paling gak patek masang banner. Syarate ngono tok, banner paling cukup siji loro. Sing penting time dingoni, ya, bendina disangoni, meneh wae coblosan jelas amplope wis ana. Yo opo donya ngene iki. Kemudian ada hal penyampaian pendapat di muka umum tidak sesuai dengan undang-undang. Penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan secara umum kecuali ini undang-undang ya, tolong perhatikan. Anda menyampaikan pendapat di Istana Presiden itu minimal radiusnya adalah 100 meter. Itu undang-undang ya. Coba kon nyamakan pendapat jaraknya 2 meter nanti, woi sikat deh pas pampres itu. Jadi aturannya, etikanya,
Kalau di Istana Presiden itu minimal radiusnya 100 meter. Atau di luar pagar. Makanya pengamanan di kepresidenan itu kan ada safnya ya. Ring 1, ring 2 sampai. Tapi aturannya adalah 100 meter ya. Berarti kira-kira kon ngomong gue kene, masjid kene, yo kira-kira gue, oh parkiran ngono. Kumutak. Kemudian menyampaikan pendapat di tempat-tempat ibadah. Yo, dalam persoalan ini ya. Oleh kon demo nang masjid. Oh, sangat boleh Pak kalau kita. Tapi syaratnya mendemo siapa? Nek demo presiden gak oleh Pak di masjid. Tapi nek demo nang Gusti Allah oleh Pak. Instansi militer ini malah 150 meter di luar pagar. Jadi nek sampean demo misalnya nang 503 ya. Ada ide-ide ya dikampleng kon. Ya wingi Boyolali. Anda lihat kasus Boyolali. Iki mungkin gak ndelok iki rek. Malbu nang ngene markas sing ngono wengeng-ngeng. Ya. Jenenge prajurit wis suwe gak tau ngaplok ya. Ya apa. Atau nek gak percaya kon nang Polres sepedamu mlebu ya. Sret wengeng-ngeng ya dibedil kon. Makanya di sini aturannya adalah 150 meter jarak. Nggak sampai demonstrasi pada motor jaraknya 50 meter ya. Gue jero markasnya gitu lho. Kok weng-weng pisan, nalpot brong pisan. Lah kene wis suwe gak tau gelut dadakno, gak tau perang ya. Enak ngono ya. Sikat kok. Kemudian kita tidak boleh demo di rumah sakit. Nah, konggone sing loro iso ngene ya. Di pelabuhan, di stasiun. Di terminal. Terminalnya gak oleh lho rek. Iki makane nek sampean lali moro demo kono, aja salahno polisi nek nembaki kono. Objek-objek vital nasional ini malah jaraknya 500 meter. Jadi mungkin di situs ya. Kemudian di hari-hari besar nasional, Pak jenenge demo gak mesti hari kesaktian Pancasila. Ya apa Pak demo ini? Tahun baru, yo tahun baru kalian. Raya Nyepi, Isra Mi'raj misalnya, kenaikan Isa Al-Masih, Hari Raya Idul Fitri, aja demo nih. Imlek 17 Agustus misalnya. Ya pas momen iku ya Pak ngene. Nah, ini adalah aturan terkait dengan undang-undang. Makanya ada informasi bagaimana tata cara kita melakukan aksi misalnya. Ini sampai aktivis harus ada manajemen aksi. Jadi prosedurnya seperti apa? Minimal harus ada pemberitahuan 2 kali 24 jam. Nek gano iku rek, polisi, penegak hukum, pengamanan itu gak syarat rek. Kayak alat untuk mencekal sampean ya rek. Biasa ini celah-celah ini yang dimanfaatkan oleh